Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini kita jumpa lagi dan kawan-kawan Bang Hairul, Idrus, Jaya Arjuna, Bang Halis, kita punya tamu yang istimewa. Excellency Lautrandes Haswa Aswar, Duta Besar Republik Indonesia untuk Maroko dan Mauritania. Ya. Agak susah mengundang beliau nih, tapi karena kita kawan lama, dia bilang, ini tak bisa nih, banyak senior-senior awak di Medan nih katanya kan. Ada Bang Halis, ada Bang Hairul. Nah, kita cerita dulu. Bagaimana ini anak Medan ini, diam-diam dia, hampir tak berbunyi kalau dia bergerak. Tapi tiba-tiba drop mencelok menjadi duta besar di Maroko. Terima kasih kehadirannya, Pak Asro. Jumpa lagi, kita sudah begitu lama kita tidak ngobrol-ngobrol karena terpisah oleh COVID. Bagaimana keadaan di Maroko, di Rabat? Musim dingin sudah mulai masuk? Alhamdulillah, hari Ahad ini udara bagus, cuaca sudah mulai dingin karena memang November ini memulai masuk musim dingin sampai nanti Desember, Januari, dan terakhir nanti di sekitar akhir bulan April, Maret April. Jadi di berbagai kota yang saya sudah lewati kemarin sudah mulai terasa sekali dingin ya, seperti di Tangier. Saya baru pulang dari Marrakesh juga sudah mulai dingin. Jadi rakyat Maroko bersiap-siap memasuki musim dingin. His Excellency, ini jam berapa di Maroko sekarang nih? Di Maroko sekarang ini pukul setengah 11. Setengah 11 ya. Beda kita 6 jam. Ya, kami udah mau masuk maghrib. Kami udah mau masuk maghrib. Ya. Tadi kan disinggung oleh Hari kan tadi dari bahwasanya katanya ini sudah ada musim dingin. Saya tahu Maroko itu kan daerah Afrika ya. Afrika itu kan boleh dikatakan daerah panas gitu ya. Apa ada musim-musim seperti apa juga di Eropa gitu? Maroko ini terletak di Afrika bagian utara, Afrika Utara. Dan posisinya paling dekat dengan Eropa. Ke London, ke Paris, ke Italia, ke Amsterdam, itu cuma 2 jam 45 menit. Ke Spanyol, cuma 1 jam 25 menit. Jadi walaupun posisinya berada di utara, tapi tetap ada musim dingin. Bahkan salju turun di Ifrat dan di Marrakesh kalau sudah musim dingin. Begitu, Pak. Waktu Ishari di Maroko sana lasak tidak nggak deh? Oh, lasak. Lasak. Halis, kalau tak lasak bukan Ishari namanya. Untung awak tinggal di rumah duta besar. Untung duta besar lasak juga, ya tak apa-apa. Itu makanya dijualnya nama duta besar kan. Tapi tak dapat juga dibawanya orang Maroko tuh. Ya, jadi duta besar. Kalau sekiranya di Maroko itu kan boleh dikatakan apakah dia sebagai negara di Afrika tuh PDB-nya udah termasuk yang kelas gimana dia tuh sekarang? Dari 53 negara Afrika, Maroko termasuk 5 besar ekonominya yang bagus. Samping Mesir, Afrika Selatan, ya Tunisia, termasuk Maroko. Apa yang diandalkan di Maroko itu sebenarnya? Pertambangan atau minyak atau apa? Pertanian mereka bagus, kemudian mereka menghasilkan fosfat, bahan untuk membuat pupuk. 70% cadangan dunia itu ada di Maroko, Pak Tengku Haris. Fosfat itu. Ya. Kemudian industri mobil, berbagai macam mobil yang dikirim ke berbagai negara Afrika, bahkan
saya melihat produk mobil Maroko itu berkeluyuran ada di kota Madrid, di Barcelona, di Spanyol, di Granada. Mereknya apa nih bikinnya? Dacia. Oh, Dacia. Kita kan ada juga, kami ada punya SMK, Gitu. tapi belum jadi. Jadi Bang Hasrul, Ya. kalau tadi dibilang penghasil fosfat 70% dunia di sana, selain dia ekspor fosfat, juga penggunaan atau faedah fosfat di negara itu, selain tadi kita ngobrol-ngobrol tentang jeruk, ada nggak buah-buah lain yang kira-kira populer juga di Maroko? Jadi yang populer tumbuhan, pertanian, di samping segala jenis sayuran, mereka juga menghasilkan buah tin, buah zaitun, ceri, delima, ya, pisang saya sudah sebut tadi, berbagai macam buah yang sering kita jumpai, dan buah-buah yang katakan dalam kategori mahal itu tumbuh dan subur di Maroko. Iya. Apalagi kurma, ya kurmanya juga besar, kurmanya juga besar. Kalau durian macam mana di Terbesar? Oh, ada. Ada ya? Oh. Nggak ada durian. Durian di Stabat. Ya bukan, karena kan daerahnya itu kan geografisnya itu kan termasuk sama dengan Indonesia ya. Karena Afrika sama Asia ini kan hampir sama kan gitu. Tak ada pula duriannya. Nggak ada durian. Jadi kalau Pak Duta Besar kepingin makan durian, apa yang Pak Duta Besar lakukan? Minta kirim atau apa? Oh, kirim. Beda-beda. Oh, bisa ya? Pesan ke si Ucok Pernah langsung. nggak? Pernah nggak? Artinya orang-orang Maroko itu dikumpulkan, kemudian kita kasih durian gitu. Apa pendapat mereka tentang buah durian ini? Ada yang suka, ada yang tidak, ya buah durian itu. Tentu. Jadi apa buah yang suka itu apa kita ceritakan sama mereka itu tentang buah durian ini? Very delicious atau apa gimana? Ya mereka mungkin belum pernah merasakan buah durian itu. Tapi secara umum, durian itu pertama kali orang kenal durian bisa langsung suka, bisa tidak, karena baunya yang tajam itu Pak. Kalau orang Maroko nggak tahu durian, nggak tahu. Belum pernah ada yang menawarkan saya bilang. Bang Hasrul, saya mau tanya, kan Indonesia kan negara agraris ya, artinya butuh sekali dengan salah satu pupuk lah. Dan fosfat itu kan tadi katanya produksi paling tinggi di Maroko itu, bagaimana kerjasama Indonesia dengan Maroko dalam hal bahan baku pupuk yang di Indonesia ini? Ada nggak? Nggak ada, kita nggak punya fosfat. Yang punya itu Maroko, Mesir, Yordania. Ya, artinya Indonesia kan butuh Bang, butuh bahan baku itu. Ya, Apa- Aljazair juga punya. Jadi Indonesia membeli fosfat itu dari berbagai negara yang saya sebut tadi. Termasuk dari Maroko. Indonesia tidak saja membeli bahan pupuk atau fosfat itu dari Maroko, tapi setahu saya juga mereka membeli dari Jordan, dari Aljazair. Itu begitu. Tapi yang paling besar, paling bagus, fosfat yang ada di Maroko. Saya pernah ditelepon oleh seorang pengusaha terkemuka di Jakarta yang mau membeli saham fosfat di Maroko. Tapi ternyata saham itu tidak mereka jual. Saham itu tidak mereka jual. Padahal pengusaha terkemuka itu sudah kepingin sekali melihat prospek fosfat itu dihubungkan, dikaitkan dengan kita sebagai daerah pertanian. Iya, iya. Mereka menyebut dan memberikan contoh ketika mengunjungi pabrik fosfat itu. Tumbuh-tumbuhan yang menggunakan pupuk yang fosfatnya sekedar saja dengan menggunakan fosfat yang mereka punya. Tinggi pohon yang berbeda,
produknya berbeda, daunnya lebih hijau, buahnya lebih banyak. Nah, itu yang membuat pertanian di Maroko ini berkembang dengan baik. Kalau produk Indonesia, artinya hasil pertambangan atau apa yang sangat dibutuhkan di Maroko sana, Pak Duta Besar? Karena mereka dekat dengan Eropa, Pak Tengku, ya, perdagangan kita dengan mereka ini tidak begitu menonjol. Ya, ada sih peningkatan. Mereka hanya butuh kopi, teh kita, ban mobil, baterai, dan lain-lain sebagainya. Dan kita bersaing dengan negara-negara Eropa itu yang memasuk barang yang sama ke Maroko. Apalagi hubungan mereka dengan Turki sangat bagus. Turki, Maroko sekitar 5 jam penerbangan. Tapi kalau kita mengirim barang pakai pesawat saja, Pak, terbangnya saja 16 jam, Pak. Belum transitnya. Tapi gitu pun, Pak, begitu pun keinginan mereka mau mengekspor jeruk Maroko. Pakai kapal, pakai kontainer yang berpendingin, mereka siap. Saya bilang, oke lah, jeruk Maroko kami terima. Terus buah-buahan apa yang bisa Bapak terima? Indonesia punya. Oke lah Pak Dubes, kami butuh buah naga sama nanas. Mereka beli nanas dari Amerika Latin. Kalau nanas Indonesia cocok harganya, why not? Buah naga dan nanas. Itu yang mereka inginkan. Jadi kita kalahnya di di freight cost-nya ya, artinya di biaya pengiriman karena jauh itu mungkin, Bang Hasrul. Itu dia. Untuk itu kita pernah menyepakati dalam Memorandum of Understanding Preferential Trade Agreement atau PTA. Beberapa barang yang bebas pajak sudah kita tawarkan kepada Maroko. Itu yang belum mereka sepakati sampai hari ini. Baru pada tahap penandatanganan MOU saja. Belum turunannya. Ya, kalau orang Maroko serupa dengan Arab nggak? Jadi lebih banyak dia janjinya atau apa? Hanya ingin buka-buka apa gitu. Karakter orang Maroko ya. Suku asli Maroko adalah Berber, Pak Tengku. Ya, suku aslinya Berber. Ketika Islam masuk kemari yang dibawa oleh Imam Nafih, orang Berber masuk Islam. Salah satu misalnya orang Maroko yang masuk Islam itu orang Berber asli, suku asli yang masuk Islam itu setelah Arab datang adalah Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad inilah yang membawa pasukan ke Spanyol atau yang disebut dengan Andalusia sehingga Islam menguasai Spanyol selama lebih dari 8 abad. Nah, itulah dia yang disebut dengan Gibraltar, Jabal Tariq. Gibraltar itu adalah Jabal Tariq. Jadi Tariq bin Ziyad membawa pasukannya dari Maroko. Maka Islam berkuasa di Spanyol selama 8 abad. Kemudian Islam tergusur dari Andalusia. Maka Islam yang di Spanyol itu lari ke Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania, Mali. Karena pada waktu itu pilihan cuma 3. Murtad, kalau mau tetap tinggal di sini, murtad. Atau pulang. Pulang. Dari mana asli kalian? Maroko pulang. Atau kalau tidak mau, kami bunuh. Ada juga yang pura-pura murtad. Itulah mereka tinggal di gua. Itulah sekarang mereka itu, kalau di Spanyol, Islam yang banyak itu di Granada. Itulah yang ada peninggalan
Islam yang paling populer dan menjadi pemasukan bagi pemerintah Spanyol yang namanya Istana Alhambra. So, this is it. Alhambra di Granada, dekat Sierra Nevada. Masuk ke depan dengan gerbang pohon yang tinggi ini. Tutup. Tingginya. Sampai ke langit. Ada 2 jalan tapi di situ agak sepi. Ambil jalan yang ini deh. Agak ramai, banyak orang. Ini dia. Alhamdulillah. Ditulis di dinding sana.